Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan berikan kembali ya untuk update analisa persiapan kita di minggu berikutnya, khususnya besok ya, hari Senin tanggal 30 Juni ya 2025, dan merupakan penutupan candle bulanan ya. Jadi kalau kita lihat di sini di time frame 1 jam, time frame daily, ini kita lihat harga sudah close ya, close di bawah dari beberapa support penting ya, ada di 331024, dia sudah di breakout. Kemudian kita lihat di sini juga di time 3287.61 juga sudah di breakout ya. Kalau kita masuk ke time frame garis ya, atau di candle yang menunjukkan garis, di sini kita lihat harga sudah breakout dari dua support yang kuat untuk beberapa minggu terakhir ya. Ini ada di support yang ada di bulan Mei, dia sudah di breakout. Jadi apabila ini masih akan terus berlanjut melakukan penurunan, kita akan melihat penurunan yang lebih dalam lagi. Akan tandai ya 250 merupakan RBS juga, dan di 3240 itu juga RBS area. Dan untuk support berikutnya yang bisa dia capai ada di sini ya, di 3203 merupakan area support juga di time frame daily-nya yang ada di tanggal 16 Mei 2025 ya. Jadi kita akan kembali ke mode candlestick ya. Di sini kita lihat ada RBS area di 3250 dan 3240. Kita akan masuk ke time frame weekly dulu untuk melihat ya. Di time frame weekly saat ini tertahan di dynamic support yang saya gunakan indikatornya ya. Kalian bisa lihat juga indikatornya di link yang ada di deskripsi video ya. Kalian bisa cek di sana cek indikatornya, dan di sini kita lihat dia di candle weekly juga dia sudah breakout dari support kuatnya di area 3287 dan merupakan area demand ya. Area demand di 3310 dan 3287. Saat ini dia sudah di breakout dengan konfirmasi candle yang cukup lumayan ya. Jadi di sini sebelumnya di sini di candle weekly-nya kita lihat dia mengalami konsolidasi dengan resisten di 3326 dan support di 3203 yang sempat dia di breakout kemudian retest dan lanjut melakukan kenaikan. Namun pada saat dia berada di area 3431 harga kembali terjadi penolakan ya, dan terjadi penurunan. Jadi apabila nanti ketika harga minggu ini dia close di bawah dari 3250 dan 3240, ada kemungkinan dia akan menguji support kuatnya di 3203, dan apabila ini di breakout maka dia akan break support dari sideways sebelumnya ya, yang memungkinkan akan melakukan penurunan lebih dalam lagi ke 3084 sampai dengan 3040 ya. Jadi kemungkinan besar kita akan updatekan lagi seperti apa pergerakan yang akan terjadi di beberapa minggu ke depan. Kita akan nantikan seperti apa pergerakan yang akan terbentuk untuk khususnya minggu ini ya. Kita akan lihat dulu konfirmasi minggu ini ya. Di time frame daily kita sudah bahas, sekarang kita akan coba masuk ke time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam di sini kita lihat harga tertahan ya. Harga tertahan mendekati area RBS ya. Di area RBS dia harga tertahan. Di sini dia ada kemungkinan untuk besok ya. Ada dua opsi untuk pandangan saya ya. Ada dua opsi untuk pandangan saya. Tiga opsi ya. Ada tiga opsi untuk pandangan saya. Ada kemungkinan dia akan membuat base area ya. Akan membuat base area di area ini. Atau akan sideways dulu ya di 3267 sampai kita lihat dulu 3268 ya. 3268 dan 3282. Ya, ini akan berpotensi menjadi area base ya, atau area sideways untuk besok dan hari Selasa kemungkinan hari Selasa sampai hari Selasa sideways-nya.
Jadi kita harus tetap hati-hati karena kenapa minggu ini akan ada news ya, akan ada news NFP di hari Jumat ya, ada news di NFP hari Jumat kalau enggak, oh sorry, di minggu berikutnya ya baru adanya, oh iya sorry, kita akan lihat di sini dari tanggal 30 Juni ya, karena kan besok sudah 30 Juni jadi penutupan candle untuk bulan Juni ya yang menuju ke bulan Juli. Dan di sini kita lihat untuk hari Jumat ya. Kita lihat hari Jumat ada news apa ya? Hari Jumat oh ternyata ada Independence Day ya. Jadi hari Jumat kemungkinan besar akan market libur dan mungkin minggu depan tidak ada news NFP ya. Jadi kemungkinan minggu kedua baru ada news NFP. Kita cek dulu apakah betul. Kita lihat di bulan Juli dari tanggal 7 ke 13 Juli. Kita lihat dulu di hari Jumat ya. Oke, VOMC. Oh, ternyata belum ada ya. Nanti saya akan cek newsnya dulu. Saya cek dulu news ya. Untuk medium impact ada GDP juga, neraca anggaran federal untuk 2 minggu ke depan. Kita nanti bahas untuk news minggu ini saja ya. Jadi kalian pantau saja seperti apa nanti akan terjadi untuk minggu ini, karena di sini kita lihat tidak ada news farm payroll ya untuk bulan Juli, belum terlihat di sini untuk minggu awal ya. Nanti untuk review news berikutnya akan saya bagikan lagi ya. Jadi nanti kita akan lihat dulu seperti apa perkembangan news yang akan terjadi. Untuk aksesnya kalian bisa pantau di komunitas Telegram ya. Ada di sini ada news PMI. Kita akan kembali lagi ke TradingView. Ya, jadi kita kembali bahas ke time frame 4 jam di sini ya. Ada ini opsi pertama yang akan terjadi sideways ya, menanti news yang akan rilis. Kemungkinan untuk opsi kedua, apabila terjadi kenaikan ya kemungkinan besar akan retest dulu di area ini. Saya akan tandain. Kemungkinan besar akan menjadi area retest dari pergerakan SHA USD. Tekan angkanya di harga 3314 dan 3302 ya. Kita ambil di area tersebut. Jadi ini adalah area yang kemungkinan besar menjadi area retestnya ya di 3314 dan 3302. Setelah itu kita akan melihat ada kemungkinan apakah dia akan break ke atas untuk menguji resisten di 3340 atau dia akan melanjutkan penurunan untuk mencari titik lower low di area RBS-nya ya di 3250 dan 3240. Jadi kita harus waspada untuk beberapa hari ke depan. Dan untuk opsi ketiga ya terjadi breakout ya untuk menguji area RBS-nya di 3250 dan 3240, kemudian retest ke area base apabila ini terbentuk menjadi area base ya. Ini kemungkinan akan di retest atau dia akan melakukan kenaikan ke area 3287 sebagai support yang sudah kita tandain tadi di time frame daily. Jadi kita harus waspada dulu untuk beberapa hari ke depan ya, karena akan ada beberapa kejutan-kejutan yang terjadi dari news-news yang ada ya. Jadi kita harus waspada. Nanti saya akan updatekan lagi seperti apa perkembangan yang akan terjadi. Jadi ada opsi base-nya di kita tandain ya. Untuk area base-nya di 3282 dan 3268. Oke, ini potensi menjadi area sideways-nya. Jadi untuk sementara ya, untuk beberapa hari ke depan dari Senin kemungkinan besar Senin sampai Selasa, untuk sementara plannya seperti ini. Jika ada pergerakan signifikan untuk update-nya kita akan updatekan di video berikutnya ya. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe buat yang baru bergabung. Jadi untuk sementara analisa saya seperti ini dulu. Untuk review newsnya akan saya kirimkan di grup Telegram, jadi silahkan bergabung. Untuk teman-teman semuanya, jadi sementara untuk pantauan saya seperti ini dulu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.